Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga anak-anakku yang saleh dan salehah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Insyaallah pada kesempatan yang pagi ini, yang berbahagia ini, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang kisah-kisah orang yang saleh. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah para sahabat. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini untuk kita semuanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari sejarah, mempelajari kisah, untuk kita ambil faidah, untuk kita ambil pelajaran yang berharga dari kisah yang kita bahas. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Kemarin kita sampaikan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Mal'un, di mana beliau adalah orang dari kalangan muhajirin yang pertama kali meninggal dunia dan dimakamkan di Baqi. Beliau orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan di dalam episode sebelumnya. Sekarang insya Allah kita akan mempelajari sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat yang cintanya hanya untuk Rasulullah SAW. Beliau sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjadi anak asuhnya, anak asuh Rasulullah SAW. Siapa dia tadi? Zaid bin Harithah. Insyaallah kita akan kaji dan kita bahas dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini bahwa Rasulullah SAW berdiri melepas tentara Islam yang akan berangkat menuju medan perang Mu'tah. Nabi SAW berdiri dan untuk melepas pasukan untuk perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu melawan siapa? Melawan orang-orang Romawi. Beliau mengumumkan kepada kaum muslimin, kepada para peserta, para pejuang, mengumumkan 3 nama yang akan memegang pimpinan. 3 orang yang akan memimpin pasukan ini dalam perang Mu'tah. Dan beliau menyampaikan secara berurutan. Beliau bersabda, kalian semua berada di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Kalian semuanya berada di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Apabila ia gugur, pimpinan akan diambil alih oleh Ja'far bin Abu Talib. Apabila
Zaid bin Harithah gugur, maka pimpinan akan dialihkan kepada Ja'far bin Abu Talib. Kemudian apabila ia gugur, pimpinan akan diambil oleh siapa? Abdullah bin Rawahah. Jadi seandainya Ja'far bin Abu Talib itu gugur, maka dilanjutkan pimpinan kepada Abdullah bin Rawahah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan Zaid bin Harithah sebagai pimpinan perang Mu'tah. Kemudian ketika beliau gugur diganti oleh Ja'far bin Abu Talib. Ketika Ja'far bin Abu Talib gugur, maka suruh digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Ini Nabi SAW menyampaikan kepada para pasukan, para pejuang di depan kaum muslimin. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya Zaid bin Harithah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa, yang dekat dengan Nabi SAW. Bahkan Zaid sendiri adalah cintanya hanya untuk Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan pelajari siapakah Zaid bin Harithah, bagaimana orangnya, kemudian bagaimana kepribadiannya. Maka kita akan mempelajari insyaallah biidznillah. Siapakah pribadi yang mendapatkan julukan sebagai orang kesayangan Rasulullah SAW itu? Bahwa dia adalah tampang dan perawakannya biasa aja. Tampang tapi perawakannya biasa saja. Bahkan dikisahkan beliau orang yang pendek dengan kulit coklat kemerah-merahan. Orangnya pendek, warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Jadi orangnya biasa-biasa saja, tapi tampang. Kemudian dikisahkan bahwa hidung mancung atau tidak? Ternyata hidungnya agak pesek. Enggak mancung, tapi agak pesek. Demikian yang dilukiskan oleh ahli sejarah dan riwayat. Namun secara hidupnya sangat agung. Dikisahkan tadi, postur tubuhnya oke seperti itu. Mancung tidak, putih tidak. Tapi subhanallah, beliau orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung. Bahkan tadi sudah kami sebutkan, beliau menjadi pimpinan perang Mu'tah. Bagaimana kehidupannya? Kehidupan beliau, Zaid bin Harithah. Dikisahkan bahwa suatu hari Harithah itu siapa? Bapaknya Zaid, yang merupakan ayahnya Zaid, telah mempersiapkan kendaraan dan bekal untuk istrinya, itu Su'da. Bila mempersiapkan bekal sama kendaraannya untuk istrinya yang bernama Su'da, yang telah lama berniat mengunjungi keluarganya di kampung Bani Ma'an. Jadi istrinya ini sudah kangen, ingin pulang kampung, ingin berkunjung ke kampungnya di Bani Ma'an. Sehingga suaminya tanggap. Harithah, yaitu suaminya Su'da, mempersiapkan bekalnya, kendaraannya untuk pergi. Ia keluar untuk melepas keberangkatan istrinya yang akan pergi dengan membawa anaknya yang masih kecil. Siapa anaknya? Yang dibawa oleh Su'da ini, dibawa oleh ibunya. Dialah Zaid bin Harithah. Jadi ibunya pergi bersama rombongan nanti, dan Zaid bin Harithah ini dibawa, diajak pulang kampung. Di mana? Di Ma'an, daerah Ma'an. Nah, ketika sang suami telah menitipkan istri dan anaknya kepada rombongan kafilah yang akan berangkat bersama dengan istrinya dan pulang lagi
rumah dan melanjutkan aktivitas kerja. Setelah diserahkan, udah si Harithah ini, bapaknya Zaid, pulang ke rumahnya, melanjutkan aktivitas kerja. Ya kerja lagi. Dia sudah mengantar istrinya itu sudah, dan anaknya itu sudah ikut. Kemudian dia udah kembali ke rumah. Tiba-tiba muncul perasaan sedih pada Harithah ini. Sedih menyelinap di hatinya, disertai perasaan aneh yang menyuruh agar ia turut serta mendampingi anak dan istrinya. Tiba-tiba muncul anak-anak semuanya. Sudah dilepas tadi, sudah pergi sana bareng sama Zaid, ikuti rombongan ini, ikuti kafilah. Tiba-tiba tadi sudah di rumah, perasaan, wah, rasanya saya kasihan, saya sedih, dan saya ingin ikut pergi. Tetapi apa? Tempat tinggalnya jauh, dan kafilah pun sudah jauh meninggalkan kampung itu. Sudah lepas, sudah jauh. Dia sudah ingin, perasaannya ingin ikut, tapi sudah jauh. Karena itu, sekarang Harithah harus rela melepas kepergian putra dan istrinya dalam perjalanan itu. Karena sudah tidak memungkinkan, kafilah sudah, artinya rombongan ini sudah pergi jauh, sudah nggak kelihatan lagi. Akhirnya ya sudahlah, kau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela bahwasanya Harithah, bahwasanya istrinya itu sama anaknya yang bernama Zaid sudah nggak apa-apa dah, pulang kampung bersama siapa? Rombongan dengan teman-temannya. Akhirnya ia melepas istri dan anaknya dengan air mata berlinang. Ya, air mata berlinang seperti menangis karena sedih ditinggal oleh anak dan istrinya. Ia diam terpaku sekian lama di tempat berdirinya sampai istri dan anaknya lenyap dari pandangannya. Berdiri, menatap, menangis. Akhirnya pandangan sudah nggak kelihatan. Istrinya pergi sama anaknya. Harithah merasakan hatinya terguncang, seolah-olah berada di tempatnya yang biasa. Ya, seolah dia tidak berada di tempat yang biasa. Jadi perasaannya terguncang, seakan-akan dia tidak di situ. Ia hanya dibawa perasaan seolah-olah ikut berangkat bersama rombongan kafilah. Jadi perasaan dia seakan-akan, saya lagi mengikuti rombongan kafilah ini. Maka anak-anak semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisi istri dan juga Zaid setelah sampai di kampungnya? Apakah dia sampai di kampungnya atau tidak? Terus ketika sampai, bagaimana di sana kondisinya? Maka setelah beberapa lama sudah berdiam bersama kaum keluarganya di kampung Bani Ma'an, suatu hari desa itu dikejutkan oleh serangan gerombolan perampok Badui yang menyatroni kampung. Ketika dia sudah sampai di kampungnya, di kampung Mama tadi, kampung Ma'an, sudah sampai di sana dan berdiam sudah beberapa lama bersama Zaid pula, tiba-tiba ada segerombolan orang dari Badui, dari perampok Badui yang berusaha merampok, menyatroni, mengacaukan kampung tersebut. Dirampok kampungnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kampung Bani Ma'an hancur karena tidak dapat mempertahankan diri. Hancur karena tidak bisa mempertahankan dirinya. Dirampok oleh orang-orang Badui tadi, perampok dari Badui. Semua harta yang berharga dikuras habis, dan penduduk yang tertawan digiring oleh para perampok itu sebagai tawanan. Sudah
hartanya diambil. Kemudian orang-orang ditawan, dikumpulkan, digiring oleh perampok Badui jadi tawanan. Termasuk siapa? Termasuk Zaid bin Harithah menjadi tawanan. Ya, menjadi tawanan. Dengan perasaan duka, Ibu Zaid kembali kepada suaminya seorang diri. Dengan perasaan duka, Ibu Zaid kembali kepada suaminya seorang diri. Jadi tadi di Kampung Ma'an ternyata terjadi pemberontakan, ada perampok yang datang menghancurkan penduduk Ma'an, orang-orangnya dijadikan tawanan dan hartanya dirampas. Salah satu yang menjadi tawanan adalah Zaid bin Harithah. Akhirnya ibunya pun pulang kembali ke suaminya. Kembali ke suaminya dengan seorang diri, dan dia dengan rasa sedih kembali kepada suaminya. Maka ketika Harithah mengetahui kejadian tersebut, Harithah itu siapa tadi? Bapaknya Zaid. Mengetahui, oh ternyata di sana terjadi pemberontakan. Di daerah Ma'an terjadi pemberontakan dan banyak orang ditawan, termasuk anak saya. Jadi tawan. Ia langsung jatuh, tidak sadarkan diri. Wajar ketika orang mendapatkan berita yang tidak disukai, bahkan anaknya tadi yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, yang kita sangat sayang, tiba-tiba ditawan. Maka Harithah langsung jatuh, tidak sadarkan diri, kayak pingsan. Setelah sadar, ia berjalan mencari anaknya dengan membawa tongkat, membawa tongkat di pundaknya, mencari anaknya. Mana anak saya? Cari terus. Mana Zaid? Dicari-cari. Kampung demi kampung diselidikinya. Padang pasir dijelajahinya. Udah jalan terus. Jalan sambil bawa tongkat, dicari. Mana Zaid? Dari kampung ke kampung dicari terus. Padang pasir dijelajahinya. Dia bertanya pada kabilah yang lewat. Barangkali di antara mereka ada yang tahu tentang anaknya tersayang, sekaligus buah hatinya, yaitu Zaid. Ada kafilah ya. Dia bertanya kepada kabilah yang lewat. Di mana? Apakah tahu yang namanya Zaid, anak saya yang kami sayangi? Dia tanya ke sini, ternyata tidak hasil pula. Tetapi usaha itu tidak berhasil untuk menghibur hati. Ia melantunkan syair sambil menuntun untanya. Dia sudah cari ke sana kemari dan tidak mendapatkan, tanya kepada orang juga gak tahu. Dia untuk menghibur dirinya menuntun, ya, sambil menuntun untanya, melantunkan syair yang diucapkannya dari lubuk hati yang sedang tersiksa. Ini salah satu kebiasaan mereka ketika menghibur dengan mengucapkan syair-syair menggugah semangat kembali. Apa katanya? Kutangisi Zaid dan aku tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Dapatkah ia diharapkan hidup atau telah mati? Demi Allah, aku tidak tahu. Sungguh aku hanya bertanya, apakah di lembah ia celaka atau di bukit ia binasa? Ini syair yang dilantunkan oleh Harithah, mempertanyakan Zaid, apakah dia selamat atau binasa. Kala matahari terbit, aku terkenang padanya. Bila surya terbenam, ingatan kembali menjelma. Ini kata-kata indah yang beliau lantunkan. Hembusan angin membangkitkan kerinduan. Wahai, alangkah lamanya
duka nestapa, diriku jadi merana. Ini mengungkapkan kesedihan beliau, dan beliau tetap terus berusaha dan untuk menghibur membaca syair. Akhirnya bagaimana anak-anak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah berabad-abad lamanya perbudakan dianggap sebagai sesuatu yang lazim, sesuatu yang sudah biasa. Di mana? Oleh masyarakat pada zaman itu. Itulah yang terjadi di mana? Di Athena, Yunani, di Roma, dan begitu pula di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali di Jazirah Arab sendiri. Jadi pada zaman itu perbudakan masih biasa berjalan. Jadi orang dijual belikan udah biasa. Termasuk di daerah Jazirah Arab, dijual belikan manusia. Dan kita kenal perbudakan. Nah, lantas bagaimana kisah Zaid ini? Yang tadi menjadi tawanan oleh para perampok dari Badui. Akhirnya komplotan perampok yang menyerang demi desa Bani Ma'an itu pergi menjualkan barang-barang dan tawanan hasil rampokan itu ke pasar Ukas. Jadi barang-barangnya dibawa dan juga tawanannya dia jual di pasar Ukas yang sedang berlangsung waktu itu. Maka si kecil yang namanya Zaid dibeli oleh Hakim bin Hizam. Nah, Zaid ini yang masih kecil tadi yang menjadi tawanan dibeli oleh orang yang bernama Hakim bin Hizam, yang kemudian memberikannya kepada bibinya Khadijah. Pada waktu itu Khadijah telah menjadi istri Rasulullah SAW. Siapa? Khadijah itu menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Itu Muhammad bin Abdullah, yang pada waktu itu wahyu belum turun kepada beliau. Hanya saja beliau telah memiliki semua sifat agung yang telah disiapkan oleh takdir untuk menjadi seorang utusan. Jadi tadi Zaid bin Harithah ini dipilih oleh seorang namanya Hakim bin Hizam. Kemudian memberikannya kepada bibinya, yaitu Khadijah. Diberikan kepada Khadijah. Kemudian sama Khadijah diberikan kepada Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, yang saat itu belum menjadi Nabi. Dan akhirnya beliau di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khadijah selanjutnya memberikan Zaid budaknya itu kepada Rasulullah SAW sebagai pelayan beliau. Apakah Nabi SAW menerimanya ketika diberi anak kecil untuk menjadi pelayan? Beliau menerimanya senang hati. Dengan senang hati, saya terima. Saya terima Zaid ini. Lalu segera memerdekakannya dengan kepribadian yang agung dan jiwanya yang mulia. Beliau mengasuh dan mendidik Zaid dengan segala kelembutan dan kasih sayang. Ketika Zaid dikasihkan kepada Nabi SAW, pemberian dari Khadijah, dijadikan sebagai pelayan, maka Nabi SAW memerdekakan Zaid. Yang akhirnya beliau ini berusaha untuk mendidiknya, membimbingnya, mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Ini nasib daripada Zaid bin Harithah mendapatkan kemuliaan hidup di bawah
bimbingan orang yang paling mulia, di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW yang dikenal Al-Amin, yang jujur. Maka setelah Zaid bin Harithah ini menjadi orang asuhnya atau menjadi miliknya Nabi Muhammad SAW dan sudah dimerdekakan menjadi pembantunya Nabi SAW, pada salah satu musim haji, sekelompok orang dari perkampungan Harithah berjumpa dengan Zaid di Mekah. Ini ada kelompok, ada orang-orang yang datang dari daerahnya bapaknya. Penduduk yang datang asalnya dari daerah bapaknya, daerahnya Harithah. Kemudian orang-orang ini bertemu dengan siapa? Zaid bin Harithah. Kemudian mereka menyampaikan kerinduan ayah bundanya kepadanya. Zaid pun membalasnya dengan menyampaikan pesan kerinduan dan salam hormatnya kepada kedua orang tuanya. Ketika diceritakan bahwasanya ayah dan ibunya sangat rindu kepada Anda, wahai Zaid, sangat rindu dan ingin bertemu dengan engkau, maka Zaid pun membalasnya dengan menyampaikan pesan kerinduan dan salam hormatnya untuk kedua orang tuanya. Akhirnya ia berpesan kepada para jamaah haji itu, kabarkanlah kepada orang tuaku bahwa aku di sini tinggal bersama seorang ayah yang paling mulia. Sampaikan kepada orang tuaku bahwasanya saya bersama seorang ayah yang paling mulia. Siapa orang yang paling mulia? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi dipesan, ya orang-orang ini, rombongan yang tadi dari penduduk asalnya bapaknya, desa bapaknya, dia sampaikan ya kepada orang tuaku bahwa saya sekarang bersama orang yang paling mulia. Akhirnya bagaimana? Apakah kabar ini disampaikan kepada ayahnya oleh rombongan ini, oleh orang-orang yang berasal dari desa bapaknya itu Harithah? Ternyata sampai pula disampaikan berita ini kepada ayahnya, kepada Harithah. Maka saat ayah Zaid mengetahui di mana anaknya berada, ia segera mengatur perjalanan ke Mekah bersama seorang saudaranya. Wah, kalau gitu kita cari di mana Zaid. Kita cari di mana rumah orang yang paling mulia ini. Yuk kita cari. Betul, dia berusaha mencarinya. Dicari kemana mau dicari. Di Mekah, keduanya langsung menanyakan, di mana rumah Muhammad Al-Amin? Ya, karena sudah dengar kalau Zaid itu di bawah bimbingan, diasuh oleh orang yang terpercaya itu Muhammad Al-Amin. Di mana rumahnya? Setelah berhadapan muka dengan beliau, Harithah berkata, dicari-cari, ternyata ketemu pula rumahnya, dan ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Lantas ketika ketemu, karena dia dua rindu sekali dengan anaknya yang namanya Zaid, menyampaikan curhat kepada Nabi Muhammad SAW dengan memanggil, wahai putra Abdul Muttalib, wahai putra Abdul Muttalib, wahai putra pemimpin kaumnya, engkau termasuk penduduk tanah suci yang biasa membebaskan orang tertindas, dipuji. Harithah memujinya. Yang suka memberi makanan para tawanan. Apa katanya? Kami datang kepadamu hendak meminta anak kami. Maksudnya siapa? Zaid.
Saya di sini datang untuk meminta anak saya yang namanya Zaid, dan engkau adalah dikenal orang yang baik yang suka membebaskan tawanan, orang-orang yang tertindas dibantu. Maka serahkan anakku kepadaku. Ketika dia menyampaikan bahwa kami datang kepadamu hendak meminta anak kami, berbelas kasihanlah kepada kami dan terimalah uang tebusan sebagai adanya, seberapa adanya. Dia meminta agar diserahkan kepadanya dan dia siap membayar tebusannya. Maka bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bapaknya sangat rindu, sudah lama gak ketemu anaknya. Dia akhirnya paham, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham, mengetahui bahwa oh ini sudah sangat rindu, ini sangat ingin ketemu sama anaknya, ingin sekali ketemu anak dan ingin bersama anaknya. Oke. Hanya Rasulullah SAW sendiri mengetahui bahwa hati saya telah lekat dan terpaut kepada beliau. Artinya Zaid ini sudah sangat sayang kepada Nabi, sudah cinta kepada Nabi. Tetapi beliau memahami bagaimana hak seorang ayah terhadap anaknya. Jadi Nabi SAW memahami kalau Zaid itu sudah sangat sayang kepada Nabi SAW, nyaman sekali sudah hidup bersama Nabi SAW. Tapi beliau memahami bagaimana orang tua yang dia punya hak juga, hak seorang ayah terhadap anaknya. Akhirnya bagaimana? Karena itu beliau bersabda kepada Harithah, okelah, kalau kamu ingin mengambil anak, yaitu Zaid, okelah kita panggil, ya, panggillah Zaid ke sini dan biarkanlah ia menentukan pilihannya sendiri. Jadi ketika ayahnya datang dan menemui Nabi Muhammad SAW dan ingin meminta Zaid, okelah, bawa ke sini. Zaid suruh ke sini, kemudian serahkan kepadanya, mau milih siapa, saya, kata Nabi, atau milih ayahnya sendiri, silahkan nanti. Maka bila ia memilihmu, ya, maksudnya memilih Harithah, aku akan mengembalikannya kepadamu tanpa tebusan. Udah, kalau dia memang milih kamu, ikut Harithah, udah silahkan bawa dan saya tidak akan minta tebusan. Subhanallah. Tetapi ya, sebaliknya, jika ia memilihku, kata Nabi SAW, demi Allah, aku tidak akan menerima tebusan untuk orang yang telah memilihku. Demi Allah, aku tidak akan menerima tebusan untuk orang yang telah memilihku. Subhanallah. Ini kelapangan Nabi SAW menghadapi orang yang lagi rindu. Dan juga tahu kalau Zaid bin Harithah ini sudah cinta sekali sama Nabi SAW. Tapi Nabi apakah emosi? Tidak. Justru Nabi SAW mengembalikan pilihannya kepada Zaid bin Harithah ini. Subhanallah. Terus ketika seperti itu, bagaimana kondisi Harithah itu sendiri? Ternyata tidak memilih dia sebagai ayahnya. Artinya tidak mengikuti ayahnya yang asli. Dia malah memilih Nabi SAW. Apakah sedih? Ternyata tidak. Wajah Harithah berseri-seri dan tidak menyangka akan mendengarkan kelapangan hati seperti itu. Subhanallah. Kelapangan hati Nabi Muhammad SAW. Ia pun berkata, engkau benar-benar telah menyadarkan kami dan membuat kami insaf di balik kesadaran ini.
Harisah menyampaikan, engkau benar-benar telah menyadarkan kami dan membuat kami insaf di balik kesadaran itu. Subhanallah. Dia berseri-seri dan lapang dada dan legowo rasanya mendengarkan tuturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyuruh seorang untuk memanggil Zaid. Ketika ia sampai di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung bertanya kepadanya, apakah engkau tahu siapa orang-orang ini? Kamu tahu enggak siapakah orang-orang ini? Zaid menjawab. Ketika dipanggil, kamu tahu enggak siapakah orang-orang ini? Zaid ternyata masih ingat. Zaid menjawab, ya. Yang ini ayahku dan yang itu pamanku. Jadi kebetulan ayahnya datang bersama pamannya Zaid. Ditanya siapa dia? Siapa orang-orang ini? Itu ayahku dan yang itu pamanku. Maka kemudian Nabi mengulangi lagi persoalan kebebasan memilih orang yang disenanginya, seperti telah dikatakan sebelumnya kepada ayah Zaid. Oke, sekarang Zaid sudah mengakui kalau itu ayahnya dan ini pamannya. Tapi kembali kepada permasalahan tadi, bahwa sudah terjadi perjanjian antara Nabi SAW dengan Harisah, bahwa urusan ini diserahkan kepada Zaid untuk memilih, mau ikut saya atau ikut kamu. Sudah. Akhirnya apa? Tanpa berpikir panjang, ya, ketika Nabi SAW menyampaikan, kamu mau pilih siapa? Maka Zaid menjawab, tak ada orang pilihanku kecuali engkau. Engkaulah ayah dan pamanku. Maka ketika kamu mau milih siapa, Zaid, saya sini, kamu mau milih siapa? Mau ikut saya atau ikut ini? Maka Zaid mengatakan, tidak ada pilihan lain kecuali engkau adalah ayahku dan pamanku. Berarti Zaid memilih siapa? Nabi SAW. Karena sudah tahu begitu senangnya hidup bersama Nabi SAW. Sudah kecantol, orang Kabupaten ini sudah kecantol hatinya. Cinta yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Dia memilih Zaid. Memilih Nabi SAW sebagai ayah dan pamannya. Maka ketika mendengar penjelasan ini, kedua mata Rasulullah SAW basah oleh air mata. Basah. Karena rasa syukur dan haru, beliau lalu memegang tangan Zaid, dan menuntunnya ke pelataran Ka'bah. Ayo sini. Diajak ke pelataran Ka'bah. Tempat orang-orang Quraisy sedang banyak berkumpul di situ. Ayo kita sini ke pelataran Ka'bah, di mana orang-orang Quraisy kumpul di situ banyak. Beliau berseru, menyampaikan kepada orang-orang di situ, saksikan oleh kalian semua bahwa mulai saat ini, saksikan oleh kalian semuanya, saksikanlah wahai saudaraku, mulai saat ini Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku. Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang di situ, orang-orang Quraisy di pelataran Ka'bah, saksikanlah bahwa mulai hari ini Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya. Ini disampaikan sebelum Nabi SAW menjadi Nabi. Jadi ketika Zaid memilih ternyata Nabi SAW sebagai ayah dan pamannya, udah diajak sini mas, diajak ke pelataran masjid di Ka'bah, maksudnya di pelataran Ka'bah,
sampaikan, hei orang-orang semuanya, hei orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwasanya mulai hari ini, ketahuilah Zaid sebagai anakku, dan dia berhak mendapatkan warisan dariku, dan aku berhak mendapatkan warisan darinya. Terus bagaimana? Bagaimana kondisinya? Mendengar itu, hati Harithah seolah-olah terbang ke awan. Hatinya melayang terbang ke awan oleh perasaan gembira. Gembira, senang sekali. Sebab ia bukan saja telah menemukan kembali anaknya bebas merdeka tanpa tebusan, melainkan sekarang diangkat anak pula oleh seorang yang termulia dari suku Quraisy yang terkenal dengan sebutan As-Sadiq Al-Amin. Jadi kebanggaan beliau sangat senang lagi, bukan hanya karena merdeka, tapi karena mendapatkan kedudukan yang luar biasa, diasuh oleh orang yang dikenal Al-Amin, orang yang jujur, orang yang paling mulia. Maka beliau sangat bahagia, seakan-akan terbang ke awan perasaannya. Beliau adalah Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim, tumbuhan penduduk Mekah seluruhnya. Artinya Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang sudah dikenal jujur, terpercaya. Maka Harithah ini tidak sedih, dan beliau senang-senang aja ketika Zaid memilih Muhammad sebagai ayahnya dan diasuh. Terus bagaimana berikutnya? Akhirnya ayah Zaid dan pamannya kembali kepada kaumnya dengan hati tentram. Udah kalau kayak gitu kita kembali. Dok Harithah kembali. Dan pamannya juga kembali ke kampungnya dengan hati tentram, karena mengetahui anaknya sudah merdeka dan juga diasuh oleh orang yang mulia. Meninggalkan anaknya pada seorang pemimpin Mekah dalam keadaan aman sentosa, yakni sesudah sekian lama tidak mengetahui apakah ia celaka di lembah atau binasa terkapar di bukit. Jadi perasaan sebelumnya kan ini, anak saya Zaid itu celaka atau tidak, selamat atau tidak, terkapar atau tidak, di bukit atau di mana, nggak tahu dah. Maksudnya dia suruh mencari-cari. Ternyata sekarang sudah jelas ketemu, bahkan bertemu dengan Nabi SAW yang mengasuhnya. Rasulullah SAW telah mengangkat Zaid sebagai anak angkat, sehingga membuat dirinya dikenal di seluruh Mekah dengan nama Zaid bin Muhammad. Akhirnya ketika sudah menjadi pilihan Zaid memilih Muhammad sebagai ayahnya, maka diumumkan dan dipublikasikan bahwasanya Zaid adalah anak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan anak angkat. Makanya Zaid bin Muhammad. Apakah nisbat ini, bin ini terus berlanjut setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, atau bagaimana? Insya Allah kita ikuti pada episode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini ada salahnya dari saya dan dari syaitan, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.